Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Gifani Syarifatul Husna akan mempresentasikan tentang Metaverse yang mana merupakan ATS dari mata kuliah Sistem Logistik dan SCM yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MTF CILT. NPM saya 211250010. Oke, lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang Metaverse. Jadi, Metaverse merupakan ruang 3D virtual yang dapat menghubungkan antara dunia nyata dan dunia virtual. Umumnya, orang yang berinteraksi di dalam ruang 3D tersebut dalam berbentuk avatar atau karakter. Sebelumnya, Metaverse juga sudah populer di dunia game, salah satunya Roblox. Konsep Metaverse ini tentunya tidak tercipta dalam satu malam ya, melainkan konsepnya itu dibuat selama bertahun-tahun atas dasar angan-angan manusia terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Manfaat yang biasa dirasakan secara nyata dari Metaverse ini adalah memberi pengalaman terhadap pengguna yang sebelumnya terbatas untuk dilakukan di dunia nyata. Metaverse juga membuat penggunanya bisa berpikir lebih kreatif, karena sebuah ruang 3D diciptakan oleh seorang kreator yang membutuhkan kreativitas tinggi. Namun, terdapat sisi negatif dari inovasi ini. Seperti apakah data privasi kita itu amankah di Metaverse ini atau beberapa atau ya mengingat beberapa perusahaan pengembang memerlukan facial recognition dan target ads untuk produk mereka. Selain itu juga untuk segelintir orang, dunia 3D virtual ini juga bisa membuat mereka kecanduan dan lupa dunia nyata. Dan hal ini bisa mengganggu kondisi psikis mereka. Lalu, relevansi Metaverse terhadap logistik di masa depan. Nah, ruang 3D visual ini bisa dimanfaatkan sebagai simulasi yang nantinya akan diimplementasikan di dunia nyata. Contoh mudahnya ketika kita akan mendesain sebuah gudang, kreator bisa membuat ruang virtual dengan skala luas yang nyaris sama seperti aslinya. Dan pengguna juga bisa lebih mudah menghitung tata letak serta membayangkan secara nyata gudang yang kelak nanti dibuat di masa depan. Selain itu, perkembangan Metaverse ini membuat banyak hal di dunia nyata berpindah ke ruang 3D. Contohnya ada sebuah toko IKEA di Swiss yang menjual barang virtual di platform Roblox, yang mana avatar yang bekerja dalam toko virtual tersebut dibayar secara nyata. Hal ini tidak menutup kemungkinan jika toko dan bisnis lain melakukan hal yang sama dan akan mengimplementasikan segala hal dunia nyata di ruang 3D, maka sistem logistik akan diperlukan meski segalanya dilakukan secara virtual. Adapun implementasi logistik yang sudah populer di Metaverse itu adalah inventory ya dalam tanda kutip. Meski segalanya virtual, sebuah karakter di Metaverse itu memerlukan sebuah tempat penyimpanan untuk menyimpan itemsnya. eh Agar si itemsnya itu lebih tertata rapi dan mudah untuk digunakan. Nah, konsep dari inventory ini sama seperti halnya pergudangan, di mana barang-barang tersebut ditata berdasarkan metode fast, medium, slow moving dalam klasifikasi barangnya. Terus selain itu, dalam inventory diterapkan juga klasifikasi berdasarkan jenis atau kegunaan item agar itemnya tidak saling bercampur. Nah, adapun kesimpulan dari materi Metaverse ini, dampak langsung di bidang logistik memang masih rendah. Namun potensi untuk berkembangnya itu lumayan tinggi. Tren Metaverse bisa dinilai menarik, namun secara luas realisasinya belum jelas. Meski hype-nya menurun, pertumbuhan pasar logistik bisa dibilang lumayan. Industrial Metaverse menjadi konsep penting untuk perencanaan digital twin
XR, dan lainnya. Jadi, dari kesimpulan di atas juga bisa disimpulkan, metaverse di bidang logistik memang memiliki tantangan berupa nilai bisnisnya memang belum terbukti konkret, karena pelaku bisnis di metaverse ini masih sedikit ya, dan contoh yang paling ketara hanya baru dari IKEA di Swiss. Jadi sistem logistik belum bisa berjalan sepenuhnya. Adapun adopsi bisnis masih terlalu dini, jadi masih perlu kajian yang lebih matang dan juga arah perkembangan di bidang retail juga belum jelas kemana, sehingga fungsi logistik ikut terombang-ambing. Meski begitu, ada prospek yang meyakinkan untuk perkembangan di masa depan. Jika infrastruktur digital twin semakin matang, maka perkembangan ke arah industrial metaverse bisa berkembang pesat. Terdapat potensi jangka panjang sehingga pusat kolaborasi, operasi, dan pengawasan supply chain bisa lebih berjalan. Dan adapun trend overview dari materi ini, ya, ada 5 poin. Yang pertama ada penurunan hype, munculnya real world use case, di mana hype tahun 2022 menurun akibat kerugian dan NFT crash. Lalu mulai fokus pada aplikasi nyata, seperti manufaktur, pelatihan, dan kolaborasi. Yang kedua ada migrasi menuju industrial metaverse, di mana perusahaan mulai integrasi antara IoT, digital twin, virtual simulation, metaverse OPS. Contohnya seperti BMW yang menunjukkan arah masa depan. Yang ketiga ada adopsi retail terus berkembang, di mana ada 3 poin penting di nomor ini, yaitu virtual storefront, NFT merchandise, gamified customer engagement, dan ini mendorong kebutuhan micro-fulfillment, fast response warehousing. Selanjutnya ada supply chain virtualization, di mana metaverse berpotensi menggantikan SC control tower tradisional menjadi virtual immersive control room atau VICR dengan simulasi monitoring dan kolaborasi 3D. Ini seperti yang dicontohkan di halaman sebelumnya tentang desain pergudangan. Lalu, masa depan masih terbuka, di mana terdapat ada 2 skenario, yaitu yang pertama, metaverse global interoperable, artinya dampak sangat besar pada logistik. Lalu kemudian ada niche multiverse, di mana dampak terbatas pada channel retail tertentu. Dan saat ini skenario nomor 2 lebih memungkinkan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.